Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Kali ini saya akan membahas satu alur cerita film yang berjudul Time Trap yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang adanya mata air ajaib di dalam sebuah gua di mana waktu berjalan berbeda ketika memasuki gua tersebut. Beberapa orang mencoba mencapai mata air dalam gua itu, namun mereka malah terjebak di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Pemain dalam film ini ada John Hopper, Jackie, Tyler, Kara, Phoebes, dan Verbi. Di adegan pertama diceritakan John Hopper sedang menelusuri sebuah hutan yang terdapat lubang-lubang besar seperti pintu masuk ke dalam sebuah gua. Alasan Hopper menelusuri gua itu adalah untuk mencari orang hippie yang masuk ke dalam gua itu untuk mencari mata air ajaib di tahun 70-an. Namun orang hippie tersebut tidak pernah kembali. Kemudian, dia menemukan satu lubang gua yang di dalamnya seperti ada orang bersenjata yang hanya berdiri tegak tidak bergerak. Dengan segera, Hopper pun meninggalkan tempat itu. Hopper kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan peralatan untuk memasuki gua tadi, dan bertemu dengan Tyler dan Jackie, di mana mereka adalah murid dari Hopper. Tyler sangat ingin ikut bersama Hopper untuk melakukan ekspedisi ini, namun Hopper tidak mengizinkan Tyler untuk ikut. Kemudian, Hopper pun kembali ke gua di mana dia melihat orang bersenjata yang hanya terlihat diam berdiri. Ketika Hopper masuk ke dalam gua itu, dia merasakan adanya perbedaan kelembapan udara di pintu gua itu. 2 hari pun berlalu. Tyler berencana menyusul Hopper bersama dengan Jackie. Dia pun menelpon Kara untuk meminjam mobil off-road milik ayahnya Kara. Tyler pun mendapatkan mobilnya dan di sini adik Kara yang bernama Phoebes juga ingin ikut pergi. Phoebes juga menginginkan Verbi, temannya juga ikut dalam ekspedisi ini. Ketika sampai di lokasi, mereka menemukan mobil van yang seperti sudah lama ditinggalkan. Di sini Tyler dan juga Jackie dikejutkan di mana mereka menemukan foto yang bertuliskan nama keluarga Hopper. Dan ternyata diketahui bahwa obsesi John Hopper memasuki gua ini bukan hanya mencari orang hippie yang hilang, namun dia juga mencari ayah dan ibunya yang juga hilang di dalam gua ini. Ketika mereka sedang menelusuri mobil van itu, Verbi jatuh tersandung sebuah tali panjang yang mengarahkan mereka ke dalam sebuah gua. Verbi sangat ketakutan di dalam gua itu. Di sini Jackie menemukan jurang dalam gua tersebut dan talinya mengarah ke jurang itu. Namun ketika talinya ditarik, tali itu seperti terpotong di ujungnya. Mereka pun mulai mempersiapkan alat-alat untuk turun ke bawah gua. Di sini Verbi pun ditinggalkan di pintu gua itu. Tyler, Jackie, Kara, dan Phoebes pun masuk dan menuruni gua itu. Dimulai dari Phoebes dan Jackie yang turun terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Tyler dan juga Kara. Ketika Kara sampai di pertengahan jalan turun, dia merasakan perbedaan kelembaban udara seperti yang dirasakan oleh Hopper ketika dia masuk dalam gua itu. Kemudian, kita dibawa menuju adegan di mana Hopper masuk ke dalam gua dan dia seperti terheran-heran di dalam gua itu. Coba perhatikan scene ini. Kemudian, Hopper mendengar teriakan dan dia pun berlari keluar. Di sini mulai terlihat keanehannya ketika Hopper keluar dan menuju mobilnya. Mobilnya ini sudah seperti lama sekali ditinggal karena banyak dirambati tanaman liar. Dia mencoba menyalakan mobilnya namun tidak bisa karena aki mobilnya mati. Hopper pun berjalan berkeliling dan menemukan sebuah mobil dan melihat isi mobilnya. Tak disangka, dia menemukan tas Jackie di belakang mobil itu karena memang mobil itulah yang membawa rombongan Jackie dan Tyler.
Hopper pun masuk dan melewati pintu gua yang juga dilewati oleh Tyler dan yang lainnya. Coba perhatikan scene ini. Adegan kemudian berpindah pada kelompok Tyler yang mulai mengeksplorasi gua itu. Jackie dan Phoebs mendengar suara jeritan dan raungan dari sisi lain gua. Mereka pun panik dan segera mencoba meninggalkan gua itu. Ketika Jackie hendak naik ke atas, tali pegangan Jackie seperti ada yang memotong. Begitu juga ketika Tyler menarik tali yang lainnya, juga terputus. Mereka mengira Verbi yang memotong tali dari atas, mengingat hanya dia yang berada di atas. Tyler mencoba menghubungi Verbi lewat radio, namun tidak ada jawaban. Kemudian, dari dalam radio terdengar suara, "Help me." Tyler berpikir bahwa itu adalah suara dari Hopper. Namun, di radio terdengar bahwa itu adalah Verbi, namun dengan nada yang berat. Kemudian, Tyler, Phoebs, dan Kara mencoba mengecek ke sisi lain gua, sementara Jackie mengawasi dengan handphone yang terhubung ke kamera Phoebs. Saat mereka pergi mengecek sumber suara yang menjawab Tyler tadi, Kara menemukan seutas tali dan dia terkejut ketika melihat ke bawah. Cepat-cepat Kara menyuruh Tyler untuk membawa Phoebs ke ruangan lain. Kara menemukan Verbi telah tergeletak tewas. Semuanya merasa sedih dengan yang terjadi pada Verbi. Mereka berpikir kalau Verbi tewas karena terjatuh dari atas tebing. Mereka pun memutar kamera yang dibawa oleh Verbi. Di sini, Verbi banyak melakukan hal-hal di atas gua seperti berkeliling, menemukan sebuah jeep yang diduga milik Hopper, dan membaca buku-buku di dalam jeep tersebut. Anehnya, di sini terlihat Verbi merekam kegiatannya dari siang hingga malam hari. Padahal Tyler dan yang lainnya merasa baru beberapa menit turun ke dalam gua. Keesokan harinya, Verbi memutuskan untuk turun ke dalam gua. Ketika baru masuk ke dalam gua, mulai terlihat lintasan-lintasan cahaya yang begitu cepat di atas langit. Dan saat itulah Verbi jatuh karena talinya terputus. Mereka yang berada di dalam gua masih kebingungan dengan hal-hal yang terjadi. Hingga kemudian, mereka mulai membicarakan bagaimana cara keluar dari gua itu. Mereka pun memutuskan bahwa Kara yang akan memanjat tebing menuju ke atas tanpa tali, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Perhatikan lagi cahaya yang redup dan menyala secara cepat ini. Kara berusaha memanjat naik keluar gua. Dan ketika dia telah sampai di atas, suasana dan kondisi di atas gua sudah berubah. Di sana tandus, bahkan Kara sulit untuk bernafas. Kara berusaha mendapatkan sinyal GPS dengan berjalan berkeliling, namun bukannya mendapatkan sinyal, dia malah melihat sesuatu di langit seperti sebuah pesawat luar angkasa. Kara pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gua. Dia juga menunjukkan rekaman kameranya ketika dia berada di atas gua. Mereka membandingkan rekaman Kara dengan rekaman Tyler. Di sini mereka menyadari, Kara keluar gua selama kurang lebih setengah jam, namun di rekaman Tyler, Kara hanya terlihat pergi selama beberapa detik saja. Di sini pun mulai terlihat perbedaan waktu antara di dalam dan di luar gua. Tyler juga menemukan keanehan ketika Verbi terjatuh. Hingga kemudian, mereka memutar kembali rekaman kamera Verbi. Dan di sini terlihat, ternyata Verbi masih hidup saat dia terjatuh dan menjawab panggilan radio dari Tyler. Kemudian, datanglah orang-orang penghuni gua dan mereka seperti memukul-mukul Verbi hingga Verbi pun tewas. Kara kembali menaiki tebing menuju ke atas sambil membawa tali untuk mengeluarkan teman-temannya. Sementara, Phoebs kembali melihat rekaman kamera Verbi karena dia melihat ada sesuatu yang aneh. Terlihat ada garis lintasan matahari di mana menurut Phoebs itu adalah lintasan matahari selama beberapa tahun. Di sini menjelaskan kedipan cahaya ketika Hopper pertama kali masuk dan ketika Tyler memperhatikan langit. Bahwa satu kedipan cahaya itu berarti 1 tahun waktu telah berlalu. Ini menunjukkan begitu cepat waktu yang berputar di luar gua daripada di dalam gua. Berlanjut ketika Kara menaiki gua,
Tiba-tiba ada tongkat raksasa yang mengeluarkan anak tangga. Kera pun berusaha menaiki anak tangga itu. Namun, dari atas terlihat seseorang yang tinggi, berbaju hitam, lengkap dengan penutup kepala menuruni tangga itu. Karena ketakutan, Tyler dan teman-temannya pun berusaha lari dari orang itu. Saat sedang berlari, mereka pun menemukan ibu dan ayah Hopper yang telah hilang selama 40 tahun terbaring di lantai gua. Namun keduanya tidak terlihat menua sama sekali. Mereka juga menemukan orang-orang penghuni gua yang ada di sana. Tyler menyuruh 3 temannya untuk pergi, sementara dia menghadapi orang-orang gua itu. Namun sayangnya, Tyler harus terbunuh oleh orang-orang gua itu. Saat dirasa sudah aman, Kera pun keluar mengecek keadaan Tyler. Namun saat menemukan Tyler telah tewas, Kera pun bersedih atas kematian sahabatnya itu. Saat tengah bersedih, tiba-tiba orang berbaju hitam tadi muncul berjalan melewati Kera dan mengambil air di dalam kolam di belakang Kera. Orang itu juga menyeret Tyler masuk ke dalam kolam dan secara tiba-tiba Tyler pun hidup kembali. Ternyata air di dalam kolam inilah yang disebut mata air awet muda atau mata air ajaib. Manusia gua yang tadi menghajar Tyler kembali muncul dan bertarung dengan orang yang berbaju hitam itu. Hingga akhirnya, manusia gua berhasil melepas helm orang itu. Hal tersebut membuat orang berbaju hitam sulit bernafas, namun dengan bantuan Kera, dia berhasil melumpuhkan para manusia gua. Kemudian, orang itu menunjukkan sesuatu di mana di dunia atas, Tyler, Kera, dan yang lainnya telah menjadi missing people yang dicari. Kemudian, mereka juga ditunjukkan bahwa di dunia luar, manusia telah berevolusi menjadi lebih tinggi, bahkan mereka juga menggunakan bahasa lain. Rekaman lain juga menunjukkan manusia sudah meninggalkan bumi karena bumi sudah tidak layak untuk dihuni. Manusia membuat pesawat luar angkasa untuk mereka hidup dan mencari tempat lain. Pesawat inilah yang dilihat Kera ketika dia keluar dari dalam gua. Setelah mereka saling berbincang, mereka pun berencana untuk keluar dari gua itu. Namun sebelum pergi, Tyler berencana untuk menemukan Hopper terlebih dahulu. Dalam pencariannya, dia menemukan lightstick berwarna biru dan dia mengikutinya sampai akhirnya Tyler menemukan Hopper dalam keadaan terluka. Namun di sini, Hopper memilih untuk tetap tinggal karena kondisinya yang tidak memungkinkan dia untuk bergerak. Tyler pun akhirnya kembali ke rombongannya. Mereka memasukkan Furby ke dalam kolam air ajaib dengan harapan Furby dapat hidup lagi. Tiba-tiba, manusia gua kembali mengejar mereka. Tyler pun mengambil batang stik yang bisa dipakai menjadi tangga. Di salah satu mulut gua, cahaya berhenti berkedip seperti biasanya. Kemudian, Tyler menyalakan tangga itu dan Kera menjadi yang pertama menaiki tangga itu. Ketika di pertengahan jalan, Kera melihat seperti ada kolam air di atas mulut gua. Tiba-tiba, Kera ditarik oleh sesuatu seperti tangan ke dalam genangan air di atas gua tadi. Ketika Kera ditarik, si manusia gua menekan tombol tangga itu dan menyebabkan tangga kembali menghilang menjadi batang stik. Kemudian, waktu seperti menjadi lambat sampai sepersekian detik hingga Tyler dan teman-temannya tidak langsung jatuh ke bawah. Tiba-tiba, ada benda seperti kabel panjang yang mengikat Tyler, Viv, dan Jackie sehingga mereka tidak terjatuh ke bawah. Di balik kabel ini ada Kera yang muncul dengan kostum dan tampilan lain seperti dia sudah melakukan banyak hal di atas sana. Kera mulai menarik teman-temannya dan kabel-kabel lain juga pergi menarik orang-orang lain yang ada di dalam gua kecuali manusia asli gua itu. Kemudian, Furby tersadar dari pingsannya dan dia sudah berada di kolam di dalam pesawat ruang angkasa. Tiba-tiba, Hopper juga muncul dari dalam kolam itu. Mereka berdua pun saling kaget. Di sini, keluarga Hopper juga hidup kembali dan mereka pun dapat berkumpul bersama lagi. Film pun selesai.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan shortcut film ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Dadah!